Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Aku tidak terlalu optimis apakah ini bisa kita selesaikan di seri yang ketiga ya. Kalau bisa ya syukur, kalau tidak bisa maka dia harus menuju sampai seri keempat nanti ya. Mauku sih seri ketiga ini selesai, tapi sepertinya nggak bisa seri ketiga. Sekarang seri ketiga ya, seri keempat. Sebelum aku lanjutkan, terima kasih untuk apresiasinya untuk teman-teman yang dari Aceh ya. Ternyata viewer kita dari Aceh juga cukup banyak ya. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Begitu juga untuk viewer yang ada dimanapun, aku ucapkan terima kasih ya. Ini yang dari Amerika lama ndak muncul, nggak tahu mungkin lagi sibuk ya. Oke, aku sudah bilang kita menjadikan Bapak Abraham atau Ibrahim itu sebagai pijakan ya untuk mendiskusikan apakah semua nabi itu beragama Islam. Dan aku katakan tidak semua nabi beragama Islam ya. Oke. Seperti yang aku bilang kemarin, sekarang kita merujuk ke surat Al-Hajj 2278 ya. Ini aku hapus ya. Quran surat Al-Hajj ya. Surat 2278. Ayat ini sering digunakan oleh teman-teman yang mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam itu sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Apakah benar demikian? Kita baca bareng-bareng dan baca juga di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu judul perikopnya, agama Islam bukanlah agama yang sempit gitu ya, dikasih judul begitu. Itu di surat terakhir, surat Al-Hajj ya, surat 22 nomornya 78 ya, aku baca. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Nah, lihat ya. Jadi kita itu juga anak-anak Ibrahim. Ibrahim itu sebagai orang tua kita. Ya. Cuman ini pahamannya teologis bukan biologis. Begitu juga ketika ukta Harun itu juga nggak boleh dipahami secara biologis tetapi secara teologis. Begitu juga nanti kalau kita lihat Injil tentang Elizabeth itu juga dinyatakan sebagai ukta Harun, itu nggak bisa dipahami secara biologis tetapi secara teologis ya. Oke. Jadi kita mengatakan bahwa Ibrahim itu orang tua kita ya. Di sini disebut orang tuamu Ibrahim. Dia, maksudnya Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu ya. Sekarang aku lanjutkan. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu ya. Maksudnya kita ya. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia ya. Maka, nah ini pentingnya sembahyang, ini pentingnya sholat ya. Maka dirikanlah sholat atau sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Ingat, kalau ada kata tali itu biasanya juga merujuk kepada din ya, agama, ajaran ya. Tali Allah tuh jangan dibayangkan tali seperti tali secara harafiah ya.
Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Oke, itu secara keseluruhan sudah aku bacakan. Sekarang kita perhatikan di sini. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Muslim, bukan Islam. Ya, muslim kan, bukan Islam. Maka hati-hati. Aku sudah berkali-kali ngomong. Karena aku baca dari semua baik itu disertasi, tesis, pendapat, tulisan-tulisan umum yang mengatakan Kanjeng Nabi itu semuanya beragama Islam, rata-rata terjebak pada kata muslim. Terjebak pada kata muslim. Ya. Itulah nanti kita perlunya tahu tentang sorob nahu, khususnya tentang tasrif. Ya. Muslim itu sebetulnya dari mana? Ya. Terus nanti Islam itu gimana? Gitu. Ya, semua yang disertasi, yang doktor, yang profesor terjebak di situ. Aku juga nggak ngerti. Jadi aku ini sebetulnya kalau tak lihat semua apa yang ada di dunia media sosial dan pendapat-pendapat umum, aku ini bertentangan dengan aku bertentangan amat sangat dengan mainstream. Dan itu bukan orang kelas-kelas kacang goreng, orang-orang sekoler, orang-orang sekolahan semua. Bayangkan disertasi, skripsi, ya. Cuman bagiku tidak ada masalah, karena kebenaran tetap kebenaran. Aku minta satu ayat saja, di mana Nabi Ibrahim itu disebut agamanya itu Islam. Nama lo ya. Kita tidak, berkali-kali aku sebutkan, kita tidak berbicara kedelai, yang kita bicarakan tahu apa tempe. Secara substansi tahu dan tempe itu memang ya kedelai, gitu ya. Jadi tunjukkan, sampai sekarang di komentar-komentar teman-teman juga tidak ada yang bisa tunjukkan. Larinya ke muslim semua. Nanti kita lihat lagi. Ini terjemahannya agak nakal ini, terjemahan depak ini, ya. Di ayat yang 132, ya. Yang ini kan sudah kita bahas tuntas kemarin, yang aku bilang aku paling sulit itu menghadapi ayat ini, ya. Kemarin sudah aku kupas tuntas dan aku sudah jelaskan. Sekarang kita ke Quran surat Al-Baqarah yang 132, ya. 2132. Kan begini. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakob. Ya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Itu terjemahannya begini, dan kita bisa terjemahan ini menjebak ini. Coba kamu larikan ke Arabiunnya. Apakah Islam? Tidak, apa? Muslimun. Bagaimana muslimun kok bisa nyelonong ke Islam? Apakah ada jaminan muslimun itu pasti Islam? Ya, di situ masalahnya. Oke, sekarang kita kembali mereview, ya. Kalau di surat Al-Baqarah itu bisa dilihat dimulai halaman 130, ya. Dan itu pun dikasih judul agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agamanya apa namanya? Ada yang bisa jawab? Apa agamanya Nabi Ibrahim? Ada yang bisa jawab sini? Ini Al-Quran ini dibuka, kasih tahu aku. Ayat berapa? Makanya kemarin ketika aku bilang bahasa itu punya keterbatasan. Kalau begitu ya sudah, nggak usah kita terjemahkan agama, wes. Milata Ibrahim, gitu aja sudah. Dan kalau diterjemahkan nanti kacau, mau diterjemahkan apa? Ya sudah, Milata Ibrahim aja. Artinya pada waktu zaman Kanjeng Nabi Ibrahim belum ada nama din itu muncul. Karena disebut dengan milata. Kalau milata itu tidak mau diterjemahkan sebagai agama. Ya. Oke. Aku mulai baca nomor 130, ya, agama Nabi Ibrahim. Ini judulnya begitu ini.
perikopnya. Dan tidak ada orang yang membenci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang berbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Perhatikan di situ agama Ibrahim, apa di Arabiyunnya? Milata Ibrahim. Ya. Jadi kalau kita nggak sepakat dengan agama, terjemahnya seharusnya gini aja dah. Dan tidak ada orang-orang yang membenci milata Ibrahim. Selesai sudah. Ya. Oke, yang tentang 131 kemarin sudah aku kupas tuntas ya. Aku hanya memberikan sebuah tambahan saja ya. Karena begini, kata aslim lalu dijawab tentang aslam tu, itu memang ada yang menerjemahkan berislamlah kamu. Terus dijawab aku berislam, tapi aku tidak begitu ya. Tunduk patuhlah kamu. Maka dijawab aku tunduk patuh. Kenapa terjemahannya bisa begitu, bisa berbeda? Contohnya begini, kata ikro itu juga itu dipahami sebagai isim atau sebagai fiil. Kalau dia dipahami sebagai fiil, ya itu nanti beda lagi kalau dia dipahami sebagai isim. Gitu loh ya. Kalau dia sebagai isim, ya sebagai kata benda, ya Quran, maka itu ikro, itu artinya berquranlah kamu. Tapi kalau ikro itu diterjemahkan dari fiil kata kerja yang artinya baca, maka ikro, maka bacalah. Nah, begitu. Berquranlah kamu, bacalah. Jadinya begitu, sama seperti ini. Debatable-nya di sana. Makanya kan aku bilang minta satu ayat yang sudah tidak debatable, ada nggak Nabi Ibrahim itu disebut agamanya bernama Islam? Tidak ada. Oke, ayat 132 sudah aku bacakan ya, sudah aku jelaskan. 130 sudah, 131, 2, 132 sudah. Sekarang kita melompat ke 135. Sebentar. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai yang 135. Jadi aku lompati ya yang tidak begitu penting untuk kita bahas, aku lompati. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Itu kata mereka ya. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia, maksudnya kanjeng Nabi Ibrahim, dari golongan orang-orang musyrik. Lihat di sini. Sudah muncul nama agama yaitu Yahudi dan Nasrani, tapi juga jawabannya itu tidak dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Islam tidak muncul di sini, ya, tidak muncul. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan Islam. Karena kan padanannya kalau sudah ada Yahudi, ada Nasrani, seharusnya muncul Islam dong. Karena ini sama-sama nama agama. Ternyata di sini tidak muncul. Yang dijawab begini, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Maka Allah suruh bilang, katakanlah tidak. Bahkan kami mengikuti milata Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia, maksudnya Ibrahim, dari golongan orang musyrik. Kan gak dikatakan kami mengikuti agama Ibrahim, Islam. Kan gak dikatakan begitu. Ya. Aduh, godaan ini selalu ada saja. Tadi belum syuting gak apa-apa, sekarang sudah syuting batuk terus. Ya itulah namanya, godaan selalu ada. Tapi kan kita tidak harus kalah terhadap godaan. Godaan harus kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Perhatikan. Aku sudah jelaskan kemarin, Yahudi Nasrani itu hati-hati.
Konteksnya dia sedang berbicara kemana? Karena ada Yahudi Nasrani yang menerima ya ajakan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ada yang menolak. Ya, maka kita harus lihat konteksnya. Itu yang 135 sudah. Sekarang yang 136. Al-Qur'anmu buka lo ya. Buka Al-Qur'anmu 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakob dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, ini telinganya orang Kristen harus dibuka supaya tahu. Ya, orang Islam tuh menghormati semuanya, menerima semuanya. Gitu loh. Ya. Supaya tahu. Makanya aku bilang setiap aku menghandle orang yang mau mu'alaf, aku katakan bahwa Anda di dalam Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Tidak. Anda tetap memiliki Yesus di dalam Islam. Bahkan Anda akan mengenal Yesus dengan cara yang benar. Dia adalah kekasih Allah yang dipilih oleh Allah, seorang hamba Allah menjadi rasul, menjadi nabi. Ya. Aku bilang begitu kalau ada mu'alaf. Anda jangan khawatir. Di dalam Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Anda tetap memilikinya. Justru Anda memilikinya dengan cara yang benar. Gitu. Ya. Nah, ini buktinya. Surat 2 134 ini Al-Baqarah ini. Semua kita ya Islam menerima, enggak kita beda-bedakan gitu. Ya. Oke. Sekarang itu tadi 136. Sudah, sekarang kita melompat sorry ke 140. Ini agak rinci aku harus menjelaskan supaya kalian tidak salah paham. Ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakob dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disuruh katakan sama Allah. Katakan, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang tidak menyembunyikan? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Syahadat itu persaksian Allah yang tersebut dalam Torah dan Injil, persaksian ya, bahwa ya syahadat, kalau kita mau kan bersahadat ya, bersaksi ya. Masalahnya kamu ngerti juga enggak yang disaksikan itu apa? Ini kok ditanya enggak ngerti lagi kamu. Enggak. Jadi begini ya, syahadat itu dari Allah ya, ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Torah dan Injil bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Ini catatan kakinya dari Depak seperti itu. Tapi aku perlu memperjelaskan di sini seperti ini. Tolong dengar supaya kamu nggak bingung. Karena nanti kita akan masuk ke surat 3 ya, surat Ali Imran. Oke. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakob dan Yakob berhenti di Yakob ya, itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu kita bisa menerima. Karena Yahudi Nasrani itu kan nanti baru muncul di era Kanjeng Nabi Musa, seperti yang sudah aku gambarkan kemarin diagramnya kan. Yang masalahnya di sini ada kata anak cucunya. Kalau kita lihat ke atas ke 2136 ya, Yakob dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Berarti Musa dan Isa kan termasuk anak cucunya Yakob dan memang itu Israel. Ya. Lalu bagaimana? Sedangkan aku mengatakan bahwa kalau kita berbicara ahli kitab itu pasti merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Kitabnya Torah dan Injil diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa dan Isa.
Artinya kan Kanjeng Nabi Musa dan Isa itu ya Yahudi ya Nasrani. Yang Musanya Yahudi, yang Isanya Nasrani, kan begitu. Terus bagaimana cara memahami ayat di sini tentang anak cucunya ini ya? Kalau tentang Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu nggak ada masalah. Tentang anak cucunya ini ya, kalau kita tarik ke bahasa Arabiunnya ya, itu dikatakan begini tentang anak cucunya itu harus clear masalahnya. Kalau nggak clear nanti kacau kamu ya. Sebentar, anak cucunya itu sebentar. Anak cucunya itu dari Yakob ya, dari Yakob, yang kalau kita cross check itu ke Arabiunnya ada asbato itu ya, tentang anak cucunya itu. Bagaimana ini? Ternyata anak cucunya tidak disebut beragama Yahudi atau Nasrani. Padahal kalau kita merujuk di surat 2136, Musa dan Isa itu ya anak cucunya. Ya, gimana kok tabrakan begini kesannya? Maka aku jelaskan ya, seperti kemarin aku sudah jelaskan. Kalau kita berbicara Yahudi dan Nasrani itu lihat konteksnya. Karena Yahudi Nasrani itu nanti akhirnya ada yang menerima Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang menolak. Gitu ya. Sekarang Yahudi Nasrani yang menolak ya, atau yang kita katakanlah yang mokong ya yang ini. Ini maksudnya Yahudi atau Nasrani yang mokong itu, dia nggak sama dengan Yahudi Nasrani di 262 ya, surat 262 ya, supaya kamu tahu nanti Yahudi dikritik tapi dikatakan selamat juga, ini gimana gitu ya. Seperti Yesus aku bilang, dia mengkritik Yahudi tapi dia juga mengatakan bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi. Lihat konteksnya. Di surat 62 dikatakan begini. Ini sama persis dengan surat Al-Maidah 69 ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah ya, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Coba. Yahudi dikatakan seperti itu, Nasrani dikatakan seperti itu. Itu artinya Yahudi Nasrani yang sami nawatona kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Beda dengan Yahudi Nasrani yang di 140 di surat 2 ya. Jadi Yahudi sama-sama disebut Yahudi Nasrani, ada yang taat, ada yang nyeleweng gitu loh ya. Yang di 140 ini yang nyeleweng. Jadi ini kan Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menyampaikan ini di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad ya. Jadi ya Yahudi yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad saat itu yang disuruh diperintahkan Gusti Allah, katakanlah. Nah, itu Kanjeng Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada Yahudi yang brengsek ini, kepada Nasrani yang brengsek ini. Bukan Yahudi dan Nasrani yang muslim seperti yang di surat Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69, tidak ya. Oke, clear ya di sini ya. Aku harus hati-hati menjelaskan supaya nanti jangan bingung. Oke, 140 sudah aku jelaskan, surat 2 ya. 140. Sekarang kita ke surat 3. Buka Al-Qur'anmu ya. Jadi ini sudah aku jelaskan sampai ke 140 ya, sudah selesai ya. Tentunya ada yang lompat-lompat ini tadi ya. Yang ini ya, kalau ini kan sendiri ya. Oke. Sekarang buka Al-Qur'anmu surat 3 Ali Imran 65 ya. Surat 3 Ali Imran 65 ya. Aku bacakan dari nampatnya supaya dia lebih holistik ya.
itu judul perikopnya bagus ini, ajakan kepada agama tauhid. Milatul Ibrahim, dia bilang begitu, mila, ya. Makanya guruku tidak mau disebut agama Islam, maunya dinul Islam. Gitu juga mila ini mau kita terjemahkan apa, ya sudah adanya begitu, ya. Oke, aku baca mulai ayat 64 ya, supaya lebih holistik dia. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Itu loh ya. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, muslimun, tunduk, patuh. Jadi kita ajak kepada ahli kitab yang sudah nyeleweng, sudah tidak mentauhidkan lagi, ayo kita kembali kepada tauhid, gitu loh maksudnya, ya. Jadi ini bukan kepada ahli kitab yang masih tauhid. Ini kan ngajak untuk kembali ya, menyembah Allah ya, dan kita tidak boleh mempersekutukannya kepada apapun, kan begitu. Nanti kadang-kadang kalau kita mengkaji tentang syirik itu sebetulnya itu ribet juga itu ya. Karena begini, kalau itu kita tarik secara luas ya, meskipun dia mengakui Allah itu tunggal, ya, tapi dia ada sesuatu yang dipentingkan dan itu sangat-sangat sekali dan itu mempengaruhi kehidupannya, itu juga sudah dikatakan syirik loh. Ya. Karena apa? Yang dituhankan itu bisa jabatan, bisa kekuasaan, bisa harta. Ya. Makanya nanti kalau kita mengkaji kata asnam itu harus dipahami seperti apa. Itu menarik juga. Artinya apa? Tauhid itu jangan hanya pengakuan Gusti Allahnya itu yang dia sembah itu tunggal, dan yang tunggal itu Allah. Tidak cukup di situ. Artinya apa? Dalam aspek kehidupanmu pun kamu harus mengaktualisasikan itu. Artinya kamu tidak menuhankan yang lain. Karena dalam kehidupan kita bisa saja menuhankan yang lain. Entah itu harta, ya, tahta, dan sembarang-sembarang yang itu menyilaukan kita yang biasanya bersifat duniawi. Ya. Jadi kalau kita sudah bertauhid, semua itu sementara, nggak ada yang bisa lebih kita cintai daripada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, oke, itu nanti kupas tuntasnya nanti kalau kita ngaji tentang tauhid ya. Oke, sekarang ke ayat yang 65. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Lihat ini ya. Di sini ada tempus delicti. Ada penjelasan waktu yang kemarin kalian abaikan. Ya, ulangi. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Ya, apakah kamu tidak berpikir? Artinya begini, ketika zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu dia masih pakai suhuf. Taurat dan Injil itu belum ada. Karena nanti Taurat dan Injil itu turunnya ke Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Isa. Jauh, masih jauh. Eranya ada berapa abad itu. Ya. Jadi ini kata-kata sesudah itu menunjukkan waktu, dan itu tempus delicti. Dan Al-Qur'an ya, surat 365 ini, surat Al-Imran ini gimana ya, exciting sekali gitu ya, istimewa sekali. Lihat ini dia katakan,
Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Artinya pada waktu era kanjeng Nabi Ibrahim, Taurat dan Injil yang dimana itu menjadi kitab sucinya para ahli kitab Yahudi dan Nasrani belum ada. Dulu. Makanya berkali-kali sejak awal, sejak seri pertama, pahami tempus delictinya. Ya. Jadi yang tidak mungkin lah. Ya. Yahudi orang-orang Yahudi bilang bahwa kanjeng Nabi Ibrahim itu Yahudi. Kanjeng berapa? 30 menit. Kanjeng Nabi Isa bilang orang-orang Nasrani bilang bahwa Ibrahim itu Nasrani. Ya tidak mungkin. Itu eranya masih belum, ya. Jadi tidak mungkin. Oke. Udah clear ya yang 65. Sekarang kita ke yang 66. Beginilah kamu ini sewajarnya membantahlah tentang hal yang kamu ketahui. Artinya kalau kita bantah membantah itu hal yang kamu ketahui. Nah kita tidak tahu secara usai menengai. Ya. Maka kenapa kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Itu loh. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oke, mumpung aku ingat, ya, aku kan sudah bilang bahwa Abraham itu diperebutkan oleh anak-anaknya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. 3 agama ini tidak bisa tidak, ya, harus mengusung nama besar itu, ya, yang nanti kapan-kapan akan kita bahas secara khusus lah. Kanjeng Nabi Muhammad itu tetap perlu menghadirkan sosok Bapak Abraham. Yesus pun tetap perlu menghadirkan sosok Bapak Abraham. Gitu ya. Bagi orang Yahudi, ya, 2 nama besar itu Abraham dan Musa itu nggak bisa diganggu gugat. Ya. Jadi memang begitu istimewa kali Bapak Abraham ini. Makanya kalau disebut Khalilullah ya pantas nah ya. Oke. Sekarang yang 67, ya. Lihat ini bagus sekali ini. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Nah, kan tegas. Ya karena apa? Belum ada Yahudi Nasrani. Orang kitabnya aja turunnya itu nanti. Ya. Oke, Ibrahim bukan seorang Yahudi. Nah, ini kan saling berebut ini. Oh, kata orang Yahudi, oh Ibrahim itu Yahudi. Kata orang Nasrani, oh Ibrahim itu Nasrani. Dibantah sama Al-Quran. Ya. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan Ibrahim bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, nah ini masalahnya yang kalian harus hati-hati. Karena ini pertarungan Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi di sini pun kanjeng Nabi Ibrahim tidak disebut Islam. Bukan seorang Islam. Padahal nama Yahudi muncul, nama yang Nasrani muncul. Ya. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri, hanif, muslimun, ya. Dan sekali-sekali bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Coba, clear kan? Tidak dikatakan di sini bahwa Ibrahim itu seorang yang Islam, tidak. Ya, padahal ini pertarungannya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tetap aja kanjeng Nabi Ibrahim disebut hanif, ya, berserah diri, ya, muslimun, ya. Nanti kan kalian paling sudah ada yang mulai berpikir ini. Muslim itu kan artinya orang Islam. Nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Itu nanti kita bahas mungkin di seri yang keempat, ya. Oke. 67 sudah, ya. 68 sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi clear ya. Meskipun dalam pertarungan perebutan sosok Bapak Abraham atau Ibrahim,
antara Yahudi mengklaim dia Yahudi, Nasrani mengklaim dia Nasrani. Sebetulnya kalau Islam kita nonton saja biar Yahudi Nasrani saling mengklaim itu sebetulnya ya kan, kita nonton aja ini sebetulnya yang betul ini Yahudi atau Nasrani sih gitu. Biarin aja mereka saling mengklaim ya. Dan di sini pun dalam pertarungan ini ya, tetap saja Kanjeng Nabi Ibrahim tidak disebut sebagai orang Islam ya. Muslim, yes, I know. Berkali-kali disebut Muslim ya. Oke. Itu yang aku sampaikan tentang Bapak Ibrahim ya. Jadi tidak ada satu data pun yang bisa dipertanggungjawabkan dikatakan bahwa Bapak Ibrahim itu Islam. Tidak ada. Dia sebagai orang Islam tidak ada ya. Oke. Selanjutnya aku akan jelaskan kepada kalian tentang umat ya. Berapa lama Le? Tentang umat 35. Ya semoga ini bisa selesai ya. Tapi tetap tidak bisa kalau 3 seri, harus 4 seri ya. Karena besok di seri keempat kita akan mengulas secara sorob nahu ya. Begini, aku sudah berkali-kali ya mengatakan kepada kalian terjemahan-terjemahan Depak itu sering bermasalah. Tetapi meskipun demikian tetap aja digunakan kalau untuk pemula itu tidak ada masalah ya. Jadi untuk pemula itu tidak ada masalah. Tetapi kalau semakin tinggi daya kritis kalian semakin tidak puas dengan terjemahan-terjemahan Depak karena banyak yang lepas, lost control dia ya. Lost control. Kemarin aku diajak ngobrol lewat Zoom sama teman-teman ya, ngobrol-ngobrol ringan tentang kitab suci dan terjemahan kitab suci. Dan aku sampaikan di situ ya, kalau kita bisa menguasai bahasa Arabian, kita tidak gampang dikecoh oleh terjemahan-terjemahan yang bermasalah gitu. Dan kita sebagai orang Islam bangga karena kita mempunyai original text. Sementara kalau saudara tua kita yaitu Kristen kan bermasalah karena mereka tidak punya original text. Dan pada dasarnya terjemahan itu tidak boleh menghakimi terjemahan. Yang boleh menghakimi terjemahan itu adalah original text. Karena yang dibilang kitab suci itu bukan terjemahan kitab suci. Ya, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci, itu terjemahan gitu ya. Ya bisa salah namanya terjemahan karena kan terjemahan itu bagaimana upaya manusia coba memahami teks-teks original dari sebuah kitab yang itu kita sebut kitab suci. Kan begitu. Sehingga kalau yang namanya aja usaha manusia, ya bisa benar bisa salah. Yang nggak boleh salah itu adalah kitab sucinya. Oke, dan sekarang jadi aku harus fair. Terjemahan Al-Quran pun kalau salah aku bilang salah. Bukan karena orang Islam terus apapun terjemahannya kalau Al-Quran yang diterjemahkan mesti benar. Itu tambah ngawur itu. Ya. Tambah itu nggak menunjukkan kehebatan Al-Quran. Terjemahnya salah kok diamini ya. Ini gini. Supaya nanti clear, ini juga ada hubungannya. Ini tentang umat, kata umat yang satu. Pertama surat Al-Anbiya surat 21-25. Ini sudah ya, sudah clear ya aku bacakan. Sekarang kita tentang umat. Umat ini sekarang ya. Karena ini akan membantu kita untuk memahami tajuk yang sedang kita bahas. Quran surat Al-Anbiya ya, surat 21 nomornya 25 ya. Oke. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Kanjeng Nabi Muhammad ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain aku, maka beribadalah kepadaku. Nah, ini kita bicara kedelai ya,
bukan tempe, bukan tahu. Substansi kedelai. Tahu tempe itu substansinya ya kedelai. Tapi tahu bukan tempe, tempe bukan tahu. Ya. Nah, sekarang kita bicara substansi, bicara kedelainya, ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun. Jadi semua rasul ya yang sampai, kan rasul itu banyak, ada 120 atau 1200, aku bacanya, tolong di apa? Dibenarkan kalau salah ya. Itu hadisnya kan begini. Jumlah nabi atau rasul gitu aku lupa ya, itu 120 atau 1200 aku lupa juga ya. Tapi intinya begini, seutama-utama yang keluar dari mulut para rasul itu la ilaha illallah. Itu hadisnya begitu. Sayang aku lupa tadi menyiapkan hadisnya ya. Jadi makanya lah, kalau ada di Numloh akarnya sebagai agama, tiba-tiba dia tidak bertauhid, itu omong kosong. Jangan ngaku-ngaku di Numloh. Karena semua para rasul itu menyampaikan tauhid. Yang boleh dijadikan ilah itu hanya Allah. Alif lam lam ha. Dalam edisi Yahudi YHWH. Selain itu tidak boleh. Itu loh. Ya. Makanya tetap aja terjaga. Kanjeng Nabi Musa bilang apa? Ehad. Kanjeng Nabi Isa bilang apa? Ehad. Apa katanya? Sema'u Israelu. Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa. Dia mengcopy paste dari Kanjeng Nabi Musa. Begitu juga nanti Kanjeng Nabi Muhammad. Kul huwallahu ahad. Tunggal semua. Nggak ada ceritanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Tritunggal. Sampai mampus kamu cari, nggak ada. Masalahnya kita sekarang kita mau taat terhadap Alkitab, tidak. Kalau mau tidak taat ya terserah. Nah, makanya tadi kan aku jelaskan. Yang gini ini ya dia ngaku Kristen. Ngaku pengikut Kristus. Itu loh. Jadi nanti Kristen itu secara akidah ada yang menyimpang. Makanya aku kan sering mengatakan, ini untuk yang Tritunggal loh ya. Karena apa? Tidak semua Kristen itu Tritunggal. Ada yang tunggal. Maka lihat konteksnya ketika aku bicara Kristen. Begitu juga di Al-Quran. Kita bicara Yahudi Nasrani, itu harus lihat konteksnya. Karena ada Yahudi Nasrani yang samina watona, ada Yahudi Nasrani yang samina asoina. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita sudah tahu berdasarkan ayat ini bahwa semua para rasul itu yang disampaikan adalah tidak ada ilah selain aku. Jadi diklaim selain aku. Ya, beribadahlah kepadaku. Allah bilang begitu. Ya. Dan itu didukung oleh hadis yang aku bacakan tadi. Seutama-utama yang keluar dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul itu, seutama-utama yang keluar dari lisan mereka adalah la ilaha illallah. Ya. Oke. Ini aku masuknya dari sini supaya kalian paham. Sekarang di Al-Mu'minun ya, surat 2351. Quran surat Al-Mu'minun surat 2351 ya. 2351. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Siapa yang menjadi objek pembicaraan? Para rasul. Ya, para rasul ya. Para rasul di surat ini para rasul. Karena nanti akan aku bawa ke surat yang 52. 52 ya, plus 52. Perhatikan di sini 52. Dan sesungguhnya, ini masalahnya. Terjemahan depak begini, dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu.
Nah, aku jelaskan kamunya aja dulu ya. Kamunya itu kemana nisbahnya? Kembali ke para rasul, karena ini kan 51, ini 52. Yang tadi kan yang dibicarakan para rasul. Maka kamu di sini maksudnya itu ya para rasul ini gitu loh. Makanya sebetulnya perlunya aku menghadirkan ayat yang 51 supaya kamu tahu yang dimaksud kamu itu siapa. Dan itu kamu tidak tahu tanpa kamu membaca yang 51 ini. Ya. Oke. Kamunya tahu ya yang dimaksud para rasul. Sekarang yang jadi masalah terjemahannya ini. Jadi aku nggak tahu depak ini gimana ya. Sudah jelas-jelas Arabiunnya itu begini. Wa inna hazihi ummatukum. Ummatu. Ya. Kok bisa diterjemahkannya? Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu. Maksudnya kamunya para rasul. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Sudah jelas-jelas di situ nggak ada din disebut agama. Kemarin milah juga disebut agama. Apa bedanya din dan milah? Di sini bukan din, ummatukum. Umat. Kenapa terjemahannya menjadi agama? Kan kacau. Ya, kacau. Seharusnya terjemahannya begini. Dan sungguh inilah umat kamu. Kamu itu para rasul ya. Umat yang satu. Ya. Umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Jadi kita ini dari rasul-rasul yang sampai mulai awal Kanjeng Nabi Adam, kita ini umat yang satu. Gitu loh. Itulah nanti yang diikat ya oleh ketauhidan itu. Di mana? Di ayat yang telah aku bilang tadi. Di Al-Anbiya ini ya di surat Al-Anbiya ya sorry bukan di Al-Anbiya betul di surat Al-Anbiya 25 ini tadi ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, melainkan ya kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Nah itu kedelainya, substansinya. Jadi kita semua umat yang dinullah ini, itu umat yang satu diikat oleh satu akidah yang namanya tauhid. Gitu. Ya. Cuman masalahnya di sini terjemahannya bagaimana bisa jadi umat, bisa jadi agama, ini jadi masalah. Padahal umat ya. Oke. Terus aku jelaskan yang Al-Mu'minun 23, 51, 52 sudah. Nanti ini sama dengan Al-Anbiya ya. Ini sama dengan ini nanti. Quran surat Al-Anbiya ya, surat 21. Al-Anbiya 2192. Ini sama ini dengan yang Al-Mu'minun 52. Begini. Sesungguhnya, nah ini ya. Padahal Arabinya begini, inna hajihi umatukum umatau wahidatau wa ana rabbukum fa'budun gitu. Jadi jelas di sini umat, kok bisa terjemahannya agama, kacau. Maka seharusnya terjemahannya seperti yang aku bilang tadi ya. Dan sungguh inilah umat kamu, maksudnya kamu para rasul, umat yang satu, umatmu itu umat yang satu dan aku adalah Robmu, maka bertakwalah kepadaku. Begitu. Jadi ini sebutannya umat ya. Sekarang kita lihat ya di surat Al-Hajj 2766. Quran surat Al-Hajj ya. Surat 2766. Ya. Perhatikan. Ini yang mau aku sampaikan ke kalian. Ya, bagi setiap umat kami tetapkan syariat tertentu. Ya. Mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantah-bantahan dengan engkau urusan ini, maksudnya syariat. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguhnya engkau, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, berada di jalan yang lurus.
Jadi kita itu satu umat. Satu umat, umat-umat Allah, umat-umat Allah. Ya. Ini juga umat akan diterjemahkan apa? Bingung juga ya. Maka ya sudahlah umat aja lah ya. Kita ini satu umat ya. Itu satunya itu di mana? Di kedelainya itu, bahwa kita adalah hanya menerima tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Itu tidak berubah dari kanjeng Nabi Adam sampai nanti terakhir kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak berubah. Tunggal semua. Kalau ada yang ngomong-ngomong Tritunggal itu kan ya dogmanya itu seharusnya dibuang. Nah, zaman sudah modern kok masih percaya aja. Ya, nggak ada ceritanya. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kalau kita mau bicara Nasrani, tidak bisa tidak. Gurunya itu adalah Yesus, bukan yang lain. Jangan kamu ngaku Kristen tapi yang kamu ambil omongan orang lain di luar omongan Yesus. Yesus tidak pernah ngomong Tritunggal. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu tunggal, bukan Tritunggal. Gitu kok mau ngaku Kristen. Ya, oke, kembali ke sini. Tetapi walaupun kita satu umat, syariatnya itu beda-beda. Ya dulu zaman kanjeng Nabi Musa, ya umatnya itu ya sholat, tapi kalau wudunya ya meskipun tidak sama persis ya. Terus gininya juga ada. Ya. Syariatnya beda-beda. Jadi syariat yang berbeda-beda, ya. Kita satu umat tapi syariatnya berbeda-beda. Nanti kanjeng Nabi Muhammad ya beda lagi. Makanya syariat Islam dengan syariat Nasrani itu tidak sama. Dengan syariat Yahudi itu tidak sama. Aku kasih contoh babi ya. Babi itu tetap haram. Ya. Syariatnya kanjeng Nabi Musa haram, kanjeng Nabi Isa haram. Nah, cuman karena mereka ada yang mau pengen makan babi terus dihalalkan, tuh urusan mereka lah ya. Karena apa? Hukum Torah itu satu iota pun tidak boleh berubah. Jadi babi itu tetap haram. Di kanjeng Nabi Muhammad babi juga haram. Siapa yang menetapkan hukum ini? Ya Allah, bukan dibikin-bikin sendiri para nabi ini, enggak. Tapi lihat onta. Onta itu kalau di perjanjian lama itu haram. Tapi nanti di perjanjian terakhir itu tidak haram. Siapa yang merubah? Ya Allah. Bukan maunya kanjeng Nabi itu ditulis halal, haram gitu. Atau halal itu. Bukan. Ya, karena ini otoritasnya semua ada di Allah. Umat-umat Allah ini otoritasnya itu ada di Allah. Yang itu nanti via para kanjeng Nabi menjadi guru-guru kita. Tuh ya. Oke. Sekarang di Al-Baqarah 2148 ya. Quran surat Al-Baqarah 148 ya. Nah ini semakin jelas lagi ini. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Jadi kita masing-masing punya kiblat. Yahudi punya kiblat, Nasrani punya kiblat. Kalau Kristen tidak tahu kiblatnya kemana. Apa sembarang aja ngadep gitu. Mau pas enak ke utara ya ke utara, ke selatan gitu ya. Sebetulnya kan ada aturan kemana titik pusatnya. Islam juga punya kiblat dan dulu kita kiblatnya masih menjadi satu di Masjidil Aqsa sana. Setelah 11 bulan kemudian setelah kita hijrah dipindah ke Masjidil Haram. Siapa yang pindah? Ya Allah sendiri. Bukan mau-mau kita. Kalau Allah tidak perintahkan ya kita tidak pindah, tetap aja ke Masjidil Aqsa. Seperti aku bilang tadi, kita tidak lihat menghadapnya kemana, tapi kita melihat yang memerintahkan itu siapa? Allah. Maka kita samina wa ta'na. Seandainya Allah suruh menghadap kita Tugu Monas, ya kita menghadap Tugu Monas. Berkali-kali aku bilang, seandainya diperintahkan menghadap Borobudur, kita yang menghadap Borobudur. Kita nggak lihat Tugu Monas apa Borobudur, enggak. Tapi yang memerintahkan siapa? Itu yang kita samina wa ta'na. Ya Allah perintahkan kita menghadap Ka'bah, ya kita menghadap Ka'bah gitu loh. Ya.
Jadi jangan dibilang bahwa Tuhannya orang Islam batu itu. Aduh, kacau lagi. Ya, setiap umat punya kiblatnya. Oke, dan ini sekarang tempus deliktinya ya. Di Quran surat Al-A'raf, ya. Surat 7 ya, betul. Surat 7 ayatnya 34. Sorry, 34. Ngomong 34 yang ditulis 38 ya. Surat 7 34 ya. Ya. Ini, perhatikan di sini. Walikuli umatin azal faiza za ajaluhum la yashiruna sa'ata wa layastakdimun. Lihat, yang perlu kita bidik adalah umatin ajal. Apa artinya? Dan setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya, jadi ada tempus delicti. Kapan? Umat itu kapan? Umat ini kapan? Ya, jadi ada kapan mereka bermain, kapan mereka beristirahat. Ya, maka nanti aku akan jelaskan itu dalam tempus delicti tentang abrogasi ya. Jadi seharusnya memang seperti aku sampaikan kemarin natural ya, merujuk ke Islam semua karena Islam sudah menjadi akhir dari semua dinullah ini ya. Oke, benar seperti apa yang aku bilang, kita tidak bisa selesaikan dalam 3 seri, kita harus ke 4 seri dan insya Allah besok kita bisa tuntaskan di seri keempat. Itu dari aku dan selamat di tempat kami sudah masuk waktu maghrib ya. Ini segera ke Langgar, ke musola ya. Bagi yang daerahnya sama sedang adzan, aku ucapkan selamat menjalani sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.